sebelum saya mulai sharing, membagi beberapa firman hari ini, saya mau menyambut jemaat yang katanya hari ini ada yang datang dari Batu Licin, benar nggak ya? Halo, lambaikan tangannya dong buat saya. Wow, di sebelah kiri saya. Wow, berapa orang ini? Wow, banyak sekali. Ada satu rombongan katanya ya dari Batu Licin. Jauh-jauh dari Batu Licin ke sini mungkin sekitar berapa? 7-8 jam? 10 jam. Wow, 10 jam. Tepuk tangan buat Bapak Ibu dari Batu Licin. Welcome home Bapak Ibu. Saya pernah ke Batu Licin ya. Saya udah semua Kalimantan saya udah pernah. Ya kecuali yang benar-benar remote area itu saya belum pernah. Kalau saya nggak salah itu saya belum sempat ke Teweh, ke Muara Teweh. Tapi Batu Licin saya udah pernah. Kota Baru belum sempat nyebrang ya. Tapi semuanya Kalsel, Kalteng, Kalbar saya nggak pernah. Kaltim hampir semua saya pernah ya. Jadi, tapi udah lama banget nggak ke Batu Licin. Batu Licin mungkin saya, 10 tahun yang lalu kayaknya saya ke Batu Licin, udah banyak berubah ya Bapak Ibu. Oke, so hari ini judul besar sharing saya adalah laki-laki ilahi ya Bapak Ibu. Mungkin bisa lihat di Instagram, udah ada feed-nya ya. Saya akan bicara banyak khusus buat laki-laki, tua muda, sudah maupun belum menikah. Tapi don't worry ya buat teman-teman yang wanita, yang perempuan, saya yakin Bapak Ibu juga akan pulang membawa sesuatu hari ini. Setidaknya Bapak Ibu bisa pulang membawa bekal untuk mendampingi suami. Ya, menjadi penolong yang sepadan. Ya, nah ya laki-laki ilahi basically, kenapa sih saya pingin banget bawain tentang laki-laki ya. Bapak Ibu sadar nggak, Bapak Ibu aware nggak ya, kalau saat ini itu para pria kita, para laki-laki kita itu mulai dicolong. Mulai banyak yang hilang dari kehidupan rohani. Sadar nggak? Ya saya yakin kalau Bapak Ibu lihat di CG-nya juga akan kelihatan sih. Di CG saya juga sama. Bahkan waktu saya melayani di Penajam sama Pak Yo, pertanyaan pertama yang saya tanyakan sama Pak Yo, berapa persen laki-lakinya? Karena kasus ini akan hampir sama di semua, even di semua gereja. Ya laki-laki itu biasanya hanya sekitar 40%. Bahkan kalau parah bisa 30%, sisanya perempuan. Ya pasti ya, saya nggak bicara tentang yang transgender. Ya, nggak ada yang jenis kelamin yang nggak jelas, saya nggak hitung. Saya nggak akan hitung yang jenis kelamin yang nggak jelas. Saya hanya akan hitung laki-laki atau perempuan, Adam or Eve. There is no Adam and Steve, ya kan katanya kan, nggak mungkin ada itu. Ya, nah, ya bermula dari kerinduan itu sih, dari pergumulan itu saya pikir saya mencoba menghindari untuk bawa materi ini, tapi Tuhan kayaknya sorongin saya terus gitu loh. Saya mau cari materi lain kok nggak keluar gitu loh ya, nggak keluar untuk jadi materi khotbah gitu loh. Tapi ketika saya mencoba menulis tentang laki-laki, kok lancar gitu ya, lancar. Bahkan saya harusnya bisa nyiapkan 4 khotbah, tapi terpaksa saya potong 1 karena jatah slotnya cuma 3 kali khotbah ya kan. Nah, oke, Bapak Ibu ada satu data yang menunjukkan, saya nggak tampilin datanya karena waktu saya cari di Google tidak ada source-nya, tidak ada sumbernya. Jadi sebagai orang yang bertanggung jawab, karena kalau sudah tampil di layar itu kan pertanggungjawabannya lebih serius ya. Jadi saya kutip secara lisan aja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu nggak ada data yang menunjukkan kalau anak kita yang lahir baru duluan hanya 3%. Gimana sih jelasin ya? Bingung sendiri saya. Hanya 3% keluarga yang berhasil dibawa oleh anak itu. Paham nggak? Jadi kalau ada anak kita AOG, Eagle Kids yang lahir baru, kemungkinan dia bawa keluarganya, papa mamanya untuk ikut terima Yesus itu 3%. Only 3% kalau anak. Paham nggak? Oke, sip. Jadi saya nggak perlu elaborate lagi ya. Jadi kalau ada 100 keluarga misalnya, ada anaknya yang lahir baru. Maka dari 100 keluarga itu cuma 3 keluarga yang papa mamanya ngikut. Ya itu anak. Kalau istri berapa? 17. Kalau istri 17% Bapak Ibu. Ya itu ada kok di Google bisa di search. 17%. Jadi kalau dari 100 keluarga yang lahir baru duluan mamanya atau istrinya, kemungkinan anak dan papanya ikut, itu berarti 17 keluarga kalau dari 100. Nah pertanyaan menariknya, kalau suami, kalau papanya
yang lahir duluan, berapa persen kira-kira? Berapa? Jelas. 97%. 93%. Tepuk tangan buat para laki-laki. Ya, kalau laki-laki yang lahir baru duluan, dari 100 keluarga, 93-nya akan bawa istri dan anak untuk terima Yesus. Luar biasa ya. Itu mengerikan loh, 93%. And ya, kuasa kegelapan tahu itu. That's why dia curi para laki-laki. Ya, dia tahu betul tentang itu. Iblis itu gak punya kuasa, dia cuma punya tipu daya. Dia gak punya kuasa. Jadi kalau ada laki-laki yang dicolong sama iblis, betapa lemahnya laki-laki itu. Iblis itu cuma punya tipu daya ya, gak punya kuasa. Tuhan kita punya hikmat dan kuasa. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang gampang dicolong sama iblis, betapa lemahnya dikau para laki-laki. Lemah sekali. Oke, so hari ini menu saya ada 3, multimedia bisa ditampilkan. Ada 3, menu saya ada 3 ibadah hari ini. Yang pertama saya akan bawain tentang, yang pagi ini ya, tentang laki-laki yang bergulat dengan Allah. Kalau dari judulnya aja kira-kira bisa nebak gak saya mau cerita tentang siapa? Siapa yang pernah bergulat dengan Allah? Yakub. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, nanti kita akan bicara banyak tentang gimana Yakub itu bergulat dengan Allah. Dan hasil dari pergulatannya itu akan kelihatan banget. Laki-laki itu harus bergulat dengan Allah. Gak bisa bergulat dengan dirinya sendiri, apalagi bergulat dengan istri. Ya, yang kedua, ibadah yang kedua nanti saya akan bicara tentang laki-laki yang mewariskan visi ilahi ke anaknya atau ke keturunan. Ada yang bisa nebak saya mau bicara tentang siapa? Siapa papa yang paling apa ya? Paling getu lah, paling ngotot mengarahkan anaknya? Daud dan Salomo. Ya, nanti saya akan bicara tentang Daud dan Salomo. Oke, terus nanti di situ kita akan banyak bicara tentang gimana sih laki-laki itu mengarahkan visi untuk anaknya. Gimana laki-laki itu, apa ya, saya jadi lupa nih. Oh ya, gimana laki-laki itu bahkan, tahu nggak, laki-laki itu harus menciptakan network loh. Buat anaknya, laki-laki atau perempuan, anaknya terserah. Tapi pria loh yang bikin networknya, so jaga hubungan dengan orang-orang di sekitar. Karena one day anak Anda mungkin butuh orang itu. So jaga network itu. Daud dia membangun network yang luar biasa sampai Salomo kecipratan. Nanti kita bicara itu di ibadah kedua. Di ibadah terakhir, oh ya, laki-laki yang ini agak negatif ya, laki-laki yang kehilangan kehormatan atau kehormatan Tuhan di keluarganya. Ya, tahu saya mau bicara tentang siapa? Ini agak challenging ya, Barak sama Deborah. Saya harus nyebut Deborah dulu karena judulnya Deborah dan Barak. Ya, kita akan lihat laki-laki kehilangan kehormatan itu seperti apa. Kalau sedikit-sedikit dia sembunyi di balik wanita. Kalau sedikit-sedikit dia selalu menyerahkan pegangan kendali rohani ke istrinya. Dia akan kehilangan kehormatan seperti Barak. Ya, dari 3 khotbah, yang khotbah sore agak sedikit negatif. Tone-nya maksudnya agak negatif, saya nggak bisa bikin jadi positif. Ya, yang 1, 2 kan penuh dengan harapan, penuh dengan positivisme ya. Tapi yang terakhir negatif banget tone-nya. Tapi nggak apa-apa, itu nanti jadi don't-nya. Kalau yang 2 ibadah jadi do-nya, nanti yang sore jadi don't-nya. Kan ada do and don'ts ya, lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Nanti yang sore hanya menjadi pagar-pagar lah ya, untuk membatasi para laki-laki untuk tidak melakukan itu. Melakukan apa aja ya nanti sore ya. Oke, yuk kita baca firman dulu ya. Kita buka Kejadian 32. Sorry. Kita agak banyak baca firman ya hari ini. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, hang on ya, bertahan dengan saya ya. Ada 2 skop Kejadian 32, kita pilih dari ayat 22 dulu. 22 sampai 32 itu 1 skop, harusnya kalau Bapak Ibu di Alkitab lebih kelihatan ya. Kalau di tab mungkin bawahnya masih ketutupan. Terus nanti kita lanjut lagi di pasal 33. Ya, di pasal 33 kita nanti sampai selesai ya. Jadi agak banyak bacanya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, jangan ngantuk ya. Jangan tertidur ya. Kalau yang ada yang tertidur sebelahnya tolong disenggol ya, biar bangun. Yuk kita baca ya, saya bacain buat kita semua ya. Oke,
Kejadian 32 ayat 22. 22, sudah ketemu semuanya? Oke, saya bacain ya. Saya bacanya biar nggak ngantuk, nanti saya baca sambil cerita dikit ya, biar Bapak Ibu nggak ngantuk karena banyak. Yuk. Oke, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya. Siapakah nama istri Yakub? Siapa? Ini kayak sekolah minggu ya. Gereja anak, di sini nggak ada sekolah minggu, nanti saya ditegur lagi. Gereja anak. Siapa? Lea dan Rahel. Oke, good. Kedua budaknya perempuan, siapa nama kedua budaknya? Saya juga lupa. Siapa? Zilpa dan Bilha. Ya, Zilpa dan Bilha. Oke. Kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Kenapa anaknya masih 11? Banyak pertanyaan ya. Yakub tahu ya, nanti Yakub menjadi Israel tahu ya. Yakub ini nanti jadi Israel namanya. Jadi suku Israel itu ya anak-anaknya dia, 12 suku itu. Lah ini kok cuma 11? Mana satunya? Belum lahir. Yang terakhir siapa anaknya? Benyamin ya. Nanti waktu Benyamin lahir, Rahelnya meninggal waktu melahirkan ya. Yuk. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Jadi dia menyeberangkan keluarganya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, jadi semua tadi Lea, Rahel, Bilha, Zilpa dan 11 anaknya. Plus semua lah dia bawa banyak banyak asisten lah ya. Diseberangkan semua di sungai Yabok, lewat sungai Yabok. Ia menyeberangkan juga segala miliknya, harta bendanya diseberangkan. Yang habis sudah, pokoknya dia tinggal sendirian ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Siapa laki-laki ini? Saya juga nggak bisa jawab pasti. Ya, tapi nanti biarlah kita masuk di dalam sharing saya aja ya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, bahwa si laki-laki tidak dapat mengalahkan Yakub dalam pergulatannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Oke, ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Wih, tadi malam loh dia doa. Dia bergumul, dia bergulat dengan Allah, dengan orang itu, laki-laki itu. Dan sekarang fajar telah menyingsing. Udah pagi ya. Biarkanlah aku pergi karena kata laki-laki itu. Saya asumsikan dulu ini malaikat ya. Karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Ya, Israel itu artinya yang berjuang bersama Allah. Ya, bergumul ini loh, bergulat sama Allah. Ya, itu artinya. Bagus ya namanya ya. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namamu? Ini kayak sindiran Tuhan. Kamu gak kenal aku apa? Ya, Yakub ini orang yang kadang-kadang gak kenal Tuhan gitu loh. Ya, nanti makanya dia dikasih sendi yang terpelecok. Menurut saya itu kayak semacam souvenir, kenang-kenangan supaya dia ingat sama Tuhan. Ya, lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Oke, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang ya tadi ya karena terpelecok ya, karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Menarik ya cerita ini ya, saya pakai kacamata lagi. Oke. Dalam satu skop ini kita bisa melihat betapa Yakub itu dia bergumul dengan Allah, dia bergulat dengan Allah. Itu yang menjadi judul khotbah pagi ini. Ya, dia bergulat dengan Allah. Yang menarik di sini Bapak Ibu, dia seberangkan semua dulu sebelum dia bergulat dengan Allah. Perhatiin enggak? Dia seberangkan semua istrinya, bahkan harta bendanya, so that he can be alone gitu loh. Supaya dia bisa sendirian. Ya, dia butuh sekali untuk merasa sendirian. Hanya berdua saja dengan Allah. Ya, tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan itu selalu minta hubungan pribadi loh dengan kita semua. Ya, Tuhan itu gimana ya? Kita itu sudah menjadi utuh dengan Tuhan berdua saja sekalipun kita belum menikah.
kalau kita sudah menikah, memang firman berkata, kamu bukan lagi dua tapi menjadi satu. Tapi percaya enggak? Sebelum kita menikah, kita sudah menjadi satu ketika kita terima Tuhan. Ya, kita udah komplit, kita udah jadi produk selesai. Jadi sebetulnya pria itu, laki-laki itu katanya Paulus kalau nggak menikah pun hidup apa itu? Selibat, apa itu? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kuat, silakan menikah. Ya, jadi Allah itu, Tuhan itu sangat tergila-gila dengan hubungan yang pribadi dengan kita. God requires a personal relationship. Tidak bisa diwakilkan, bahkan oleh istri Anda. Nggak bisa diwakilkan. Ya, halo para laki-laki, lihat Yakub. Betapa dia merindukan kesendiriannya hanya berdua dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah loh berbicara kepada satu bangsa, percaya nggak sama saya? Cari di firman, Tuhan bicara kepada satu bangsa, tidak ada. Dia kalau mau bicara kepada satu bangsa, dia akan pakai satu orang. Tuhan berbicara kepada Israel pakai Musa, Daud, Salomo, dan semua nabi-nabi. Tidak ada. Coba cari. Tidak ada Tuhan itu berbicara ke satu bangsa. Dia berbicara selalu individually. Ya, para laki-laki, there is no one comes between any person with God. Tidak ada orang yang bisa berdiri di antara setiap manusia dengan Tuhan kita. Not even your leader loh ya, not even your pastor. Gak ada, gak bisa. Ya, pastor, leader itu hanya menggiring, mengawal Anda untuk ketemu Tuhan. Tapi leader, pastor tidak pernah menyampaikan pesan Anda ke Tuhan. Kami bukan postman, kami bukan tukang pos. Sampaikan sendiri. Kami hanya kasih tahu alamatnya, itu loh. Tuhan ada di sana. Oke, jangan salah kaprah ya Bapak Ibu. Teladan Tuhan Yesus ya saya pernah bawain di Penajam. Penajam ya. Saya bulan lalu saya bawain tentang berdoalah seperti Yesus berdoa. Pray like Jesus pray. Di Matius sebelum dia ditangkap, dia berdoa di taman Bekapai. Taman apa? Getsemani. Dia ditemani oleh murid-muridnya, tidak dihitung di situ tidak disebutkan jumlah muridnya, tapi saya tebak yang mungkin 11 ya, karena Yudas sudah mengkhianati dia. Atau mungkin yang murid yang lebih besar jumlahnya ada lagi ya kan. Tapi ketika dia sampai di Taman Getsemani, apa yang Tuhan lakukan? Dia memisahkan diri, dia hanya bawa, siapa itu? Petrus, Yohanes, anaknya itulah Yakobus ya, 3 orang yang paling dekat sama dia. Dia bawa, itu mewakili connect group, mewakili keluarga Anda. Terus Anda berpikir kan, loh tuh Pak dia bertiga berempat boleh tuh? No. Kalau Anda baca di Taman Getsemani itu setelah dia memisahkan diri dalam kelompok kecil, Yesus memisahkan diri lagi, dia berjalan lagi beberapa langkah, baru dia berdoa. Ya, gak ada. Tidak bisa diwakilkan ya Bapak Ibu, laki-laki, please do not send your wife here. Send yourself to come here. Jangan utus istrimu ke sini. Ya, jangan pikir itu cukup. Anda para laki-laki yang harus datang ke sini. Pria itu harus kenal Tuhan di level pribadi loh. Bukan kata istri, apalagi kata anak. Itu lebih parah itu. Itu lebih parah itu. Ya mungkin sebagai permulaan oke lah. Saya masih oke kalau anaknya yang lahir baru duluan, istrinya yang lahir baru duluan. Tapi kalau satu keluarga udah lahir baru ya, please dong ya. Bapak Ibu jangan kenal Tuhanmu karena kata anakmu, karena kata istrimu. Kenali Tuhanmu sendiri. Level doa tertinggi buat laki-laki adalah doa pribadi. Itu level paling tinggi, bukan doa makan. Ya doa pribadi, doa makan dong kok. Please come on, jangan cobain saya ya. No, bukan itu. Ketika kita datang ke Tuhan ya, dalam kesendirian, laki-laki itu menjadi dirinya sendiri ketika sendiri kan. So hati-hati bukan laki-laki aja lah semua ya. Semua orang menjadi diri sendiri pada saat dia sendiri. Sendiri ini maksudnya bukan jomblo loh ya. Maksudnya sendiri itu apa sih? Mengurung apa sih? Masuk ruangan tutup pintu di belakangmu tuh loh kata firman. Sendirian, bukan jomblo. Ya, manusia itu menjadi diri sendiri, paling menjadi diri sendiri pada saat dia sendiri. Gak heran kan pria masturbasi pada saat sendiri.
pria nonton pornografi pada saat sendiri. So para jomblo ya, kalau mau cari laki-laki ya, Anda harus tahu kehidupan dia sendiri, kehidupan pribadinya. Percayalah. I know it, karena saya laki-laki sejati. Ya, Allah itu akan mengupas karakter kita selapis demi selapis ketika kita sendiri. Saya berkali-kali juga gitu, kalau misalnya lagi doa sendiri ada anak, ada istri itu susah banget untuk bisa nangis, untuk bisa masuk di dalam level yang intim sekali dengan Tuhan. Itu susah sekali. Tapi kalau dalam kesendirian itu lebih gampang. Ya, laki-laki itu katanya sebelum dibawa masuk ke dalam keluarganya, ia harus dibawa ke Tuhannya dulu. First, kalau Pastor Philip kan bilang first to Christ, then to church. Kalau saya boleh modif, first to Christ, then to family. Laki-laki yang belum berjumpa dengan Tuhan di dalam kesendiriannya, please jangan menikah. Please, Anda hanya akan membawa neraka buat istrimu. Kalau sendiri itu ya, kalau sendirian ya, laki-laki ya. Setiap laki-laki itu kan punya karakter baik dan buruk pasti ya. Kalau waktu sendiri, yang buruk akan menulari yang baik. Terus-terusan seperti itu. Tapi kalau laki-laki yang sudah intim sama Tuhan dalam kesendiriannya ada Tuhan, yang baik menulari karakternya yang buruk. Jadi yang buruk lama-lama tipis, habis. Tapi kalau tanpa Tuhan, percaya sama saya, I've been there. Yang buruk akan menulari yang baik. Yang baik akan terapas, habis. Ya buat para girls, buat para, ini kok ketutup terus sih? Oke. Buat para wanita yang masih jomblo, yang masih belum punya calon, ketahuilah kehidupan pribadi calonmu dulu. Sebelum Anda membawa neraka ke bumi, ke dunia ya. Harus laki-laki sendirian yang bertemu Tuhan dan kemudian ketemu calon pasangan hidupnya. Ya, kalau enggak susah banget sih, susah banget sih. Saya pun juga even dalam tahun-tahun awal pernikahan dengan istri juga saya ngelihat saya itu mungkin ya kalau ada list the most difficult man in the world saya mungkin masuk top 10 kali ya. Pria yang paling sulit, saya tahu itu. Karakter saya itu memang sulit. Wah tapi istri saya ini luar biasa sih ya. Kami dalam awal-awal kehidupan pernikahan juga sempat jauh dari Tuhan gitu ya. Ya enggak sampai mau cerai sih, enggak. Cuman sulit sekali. Buat istri saya juga saya tahu itu sulit, buat saya juga sulit. Tapi ketika kami kenal Tuhan, kami rededikasi iman ya di gereja ini berapa tahun yang lalu? 2015, berapa tahun? 8 tahun yang lalu. Semua jadi lebih gampang loh. Ketika saya udah ketemu sama Tuhan saya secara pribadi, semua jadi lebih gampang kok. Gak ada yang namanya sekarang itu kan lagi musim ya, artis papan atas Indonesia. Mau bercerai demi anak. Mau bercerai katanya karena sudah tidak ada perasaan itu lagi. Come on. Hey, ladies. Kalian berpikir ketika nikah, kami udah menikah 18 tahun gitu. Berapa? Kacau ini. 2006 berarti berapa? 17, 16, waduh kok 18 sih? 16, 17 tahun, waduh itu yang setahun nikah sama siapa saya itu. Ya sorry istriku, 2006 kami menikah. Ya pasti habis lah romansnya. Jadi jangan berharap ya kehidupan romantisme Anda akan terus ada sampai 20 tahun pernikahan. Gak ada. Itu hanya ada di drama Korea itu. Percaya sama saya Bapak Ibu, tidak akan ada. Jadi aneh sih buat saya gitu loh ya. Ada kan selebritis nih papan atas nih. Ada 2 kan yang lagi mau cerai ya. Karena perasaan itu sudah tidak ada dan kami lakukan ini demi anak-anak. Hey come on, kalau Anda mau lakukan ini demi anak-anak jangan cerai. Anda melakukan itu demi dirimu, bukan demi anak-anak. Kami juga melayani anggota CG yang punya masalah seperti ini. Sama yang kami sampaikan. Mereka juga ngomong sama, udah gak ada perasaan itu kok. Saya pernah bilang kan di mimbar ini juga, bukan cinta itu datang dulu baru Anda mengerjakan tindakan cintanya, bukan. Kerjakan dulu tindakannya pada saat Anda belum mencintai, nanti perasaan itu akan ngikutin. Jangan dibolak-balik ah. Ya, girls, check your boys. Ya, your future husband. Gimana kehidupan pribadi mereka dengan Tuhan? Kalau Anda
merasa ada yang gak beres, jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin. Nanti kan bisa dibenerin kok waktu udah menikah. Come on, ya bisa sih. Tapi lebih sulit kemungkinan itu. Anda mau kemungkinan yang gampang atau kemungkinan yang sulit kalau mau berhasil? Bisnis lah. Kalau saya ngomong bisnis pasti semua nyantol. Kalau Anda mau ngerjain satu bisnis, mau ngerjain bisnis yang gampang dengan asumsi profitnya sama ya, keuntungannya sama, omsetnya sama. Mau yang risikonya gede apa risikonya kecil? Kecil lah, bisnis Anda ngerti, tapi untuk Tuhan gak ngerti. Kalau untuk Tuhan itu kayaknya Anda tuh pokoknya, gak mau sama sekali lah. Ya pilih risiko yang kecil dong. Ya, so itu nomor 1. Be alone to interact with God personally. Luangkan waktu sendiri Anda bersama Tuhan, wahai laki-laki. Ya, bersama Tuhan ya. Bukan bersama diri Anda sendiri. Anda akan gagal, Anda akan fail. Susah. Laki-laki apalagi susah sekali. Itu nomor 1. Kita lanjut. Kita baca firman lagi. Yuk. Kita mulai dari ayat 25 ya. Yang tadi kita udah membahas ya, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25 sekarang ya, kita baca ayat 25. Nanti kita sampai 29 kali ya. Oke yuk kita baca aja, nanti kalau saya merasa udah cukup berhenti di situ ya. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Oke Bapak Ibu, saya tidak mau terlalu jauh menafsirkan firman ini ya. Ini termasuk firman yang agak unik sih. Ya cerita Yakub ini sebelumnya gak ada misteri kayak gini. Tiba-tiba kok pakai kode-kode gini sih, saya terus terang juga gak tahu ya. Bapak Ibu, jadi jangan tanya, saya ini siapa sih laki-laki ini? Whatever lah. Apapun itu ya. Kita bisa sepakat, saya yakin laki-laki itu perlambangan Tuhan. Dah titik. Karena dia berani mengubah nama Yakub menjadi Israel. Dan firman menyebutkan, Yakub melawan Allah, bergulat dengan Allah dan ia menang. Dah, udahlah. Gak usah inilah ya, gak usah terlalu masuk ke dalam ilmu teologi. Ini apa sih maksudnya? Sudahlah. Kita asumsikan, bukan kita asumsikan, kita imani itu adalah Tuhan. Yakub bergulat dengan Tuhan. Dengan malaikat Tuhan, boleh. Pokoknya itu perlambangan Tuhan, titik. Dah gak usah bingung. Oke, semangat gak? Dia terplecok dan dia menang. Ya, nomor 2 Bapak Ibu yang saya mau sampaikan. Slide-nya bisa ngikutin saya ya multimedia ya. Selalu tinggalkan hadirat Tuhan dengan sesuatu. Leave God's presence with something. Jangan pernah pergi dari hadirat Tuhan tanpa Anda mendapatkan apa-apa. Yakub, pertama dia menang. Ya kan? Dia menang. Terus dia diberkati. Ini tafsirannya akan luas, tapi saya akan bikin jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana. Sendi terplecok itu juga apa sih? Saya terus terang juga nggak tahu Bapak Ibu. Please ya, mudah-mudahan habis gini nggak ada yang nanya ya. Tapi udahlah, itu anggap aja menurut saya itu simbol bahwa dia mengalahkan dagingnya. Terplecok di sendi. Jangan tanya kenapa yang sendi ya, kok nggak lutut, kok nggak bahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya, tapi itu simbol kedagingan yang dikalahkan oleh Yakub. Sendi terplecok, pangkal paha tuh di sini loh. Sampai dia pincang. Itu simbol kedagingan. Ini majas, kalau tahu majas pars pro toto, masih ingat pelajaran SMA? Majas menggunakan sebagian kecil untuk menggambarkan keseluruhan. Jadi ini firman sedang menggunakan sendi pangkal paha untuk menggambarkan keseluruhan kehidupan daging Yakub.
saat itu, saat dia sendirian, dia berhasil mengalahkan kedagingannya. Kedagingan apa sih nanti kita baca. Dia tuh takut. Yakub itu takut mau dibunuh Esau kan, kakaknya. Ya kakaknya ya. Ya, so jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan tanpa Anda mendapatkan sesuatu apapun. Ya, sendi terplecok tuh saya jadi ingat ini loh. Pastor Philip tuh pernah cerita waktu dia kena kena geledek jadi gundala kan Pastor Philip. Waktu dia kena petir, kan jarinya ya yang nggak bisa lurus seumur hidup kan. So somehow saya ngelihat Yakub juga menerima souvenir dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tuh suka melupakan Tuhan loh. Tahu nggak Yakub itu kalau kita baca dia punya kebiasaan yang unik. Bertindak dulu baru berdoa. Mewakili kita kan? Bertindak dulu baru berdoa. Berdoa dulu dong baru bertindak. Yakub itu sering kayak gitu. Nanti kita baca ya. Oke, Yakub menang melawan Allah dan manusia. Nah ini juga bingung nih saya. Manusia di sini yang mana? Manusia mewakili kedagingan dia? Atau maksudnya manusia yang malaikat tadi? Atau bahkan Esau? Nanti kita menyelam lebih dalam ya. Kenapa saya bilang ada kemungkinan manusia di sini maksudnya Esau. Esau yang hatinya diubahkan oleh Tuhan. Ya, karena Yakub bergumul sedemikian rupa dengan Tuhan. Oke, kita bandingin dulu yuk. Ini mana spidolnya ya? Oh, sorry. Sama aja ya warnanya. Yuk kita bandingin dulu ya. Kita bandingin, saya pingin mengajak Bapak Ibu menyelami cerita Yakub. Ya, waktu Yakub bersama dengan Tuhan. Yakub itu ada, sebelum kejadian ini, Yakub tuh hanya ada 4 kali ketemu Tuhan. Kita bandingkan ya perbedaan pertemuan Yakub dengan Tuhan di keempat pertemuan ini. Ya, multimedia bisa bantu saya ya. Yang pertama, ini gede banget sih, oke. Yang pertama, kita buka. Mungkin multimedia aja yang bantu ya. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Ih banyak, saya kembali dulu aja. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Multimedia bisa bantu saya, oke. Yes benar. Ini waktu Yakub meninggalkan keluarganya karena mau dibunuh Esau. Semua tahu ceritanya ya, jadi saya nggak perlu flashback ya, biar nanti waktunya habis soalnya. Oke, Kejadian 28 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Oke, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai bantal, sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Lanjut. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Di tempat dia tidur, di lantai itu ada tangga yang sampai ke langit. Gitu ya. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik tangga itu. Lanjut. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak bapaknya ya. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu tanah perjanjian. Lanjut. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Ini kan berkat Abraham lanjut ya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lanjut. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ini janjinya Tuhan. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ingat, Allah sudah bilang kamu nanti akan kembali. Dia kan lari dari Esau, dia gak mau kembali sebetulnya. Aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Lanjut, ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Lanjut. Kita lihat ya, ini interaksi personal dia. Personal interaction dia, lihat, perhatiin. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah ini, pintu gerbang sorga. Lanjut. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala tadi ya, bantal tadi. Dan mendirikan itu sebagai tugu dan menuang minyak ke atasnya, dijadikan mesbah. Lanjut. Ia menamai tempat itu Betel, nah ini Betel. Dahulu nama kota itu Luz, oke lanjut. Lalu bernasarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Bernasar ya, interaksinya ada ya, dia bernasar. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Lanjut, 2 ayat lagi. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Lanjut, 22 ada enggak? Ya, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah.
dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tuhan datang dalam mimpinya. Dan dia meresponi dengan nasar. Nasar zaman dulu tahu nasar ya, sekarang nggak usah ditiru ya. Nggak usah ditiru, nah kita nggak perlu nasar sekarang. Ya, Yakub berjabat tangan dengan Tuhan. Oke Tuhan, engkau sudah menampakkan dirimu kepadaku, engkau sudah memberikan janjimu kepadaku, aku salaman. Aku terima, aku bernasar. Kalau engkau lakukan semua itu, engkau akan jadi Allahku, kata Israel. Sekarang kita udah gak perlu bernasar ya Bapak Ibu. Ya Tuhan, salaman sama aku. Kalau engkau memberkati bisnisku, aku akan ke gereja. No, kita sudah salaman dengan Tuhan Yesus. Bedain ya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita udah salaman waktu Yesus mati di kayu salib dan kita terima Yesus, kita udah salaman. Ya, udah gak perlu bernasar. Udah dapat di depan, udah bayar di muka. So yang pertama. Yang pertama, kita bisa nyebut di sini, bentar ya. Tuhan menampakkan diri ya. Saya tulis singkat-singkat aja ya. Tuhan nampak. Apa reaksinya Yakub? Nasar. Oke. Komitmen sama Tuhan. Sip. Nomor 2. Ini dia pertama kali ketemu Tuhan nih. Ya. Nomor 2. Yuk. Kita lanjut. Kita buka Kejadian 31. Ini pendek aja ya, nggak usah panjang-panjang. Ayat 11 sampai 13, multimedia bisa bantu saya. Kejadian 31, ayat 11 sampai 13. Oke, tuh kan, dia ketemu sama Tuhan lagi. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan, ada respon. Ada respon, ini pertemuan kedua. Lanjut, lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan, nanti saya ceritain, gak usah bingung. Segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Lanjut, ada gak ya? Oke, akulah Allah yang di Betel itu di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar, diingatkan sama Tuhan. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergi dari negeri ini dan pulang ke negeri sanak saudaramu. So tadi setelah yang pertama, setelah yang ini dia bernasar, dia pergi ke Laban. Laban itu omnya. Paham ya? Dia pergi ke omnya itu kan kaya dengan domba-domba, ternak domba. Omnya itu punya anak Rahel Lea, nanti jadi istrinya dia. Bapak Ibu, yang pertama ini setelah Tuhan nampak lalu Yakub bernasar. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Yakub mengalami perubahan karakter. Ketika ada interaksi, ada perubahan, pasti. Tahu perubahan karakter Yakub apa? Yakub itu penipu. Yakub itu 2 kali menipu kan ya, walaupun diprovok sama mamanya sih. Nipu papanya, nipu kokonya. Waktu dia berangkat ke Laban, dia ditipu Laban. Bukan hukuman ya, konsekuensi lah ya, saya akan anggap itu konsekuensi. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Dari penipu dia menjadi pria laki-laki berintegritas loh. Dia mau menikah sama Rahel tapi dikasih Lea dulu kan. Lea itu gak dicerai loh sama dia. Sampai Laban bilang kamu nikahi dulu anakku 7 hari. Karena kalau zaman dulu pernikahan pestanya 7 hari. Sama Yakub diikutin. Setelah itu baru dikasih Rahel. Tapi kamu harus kerja 7 tahun lagi. Mau loh dia. Seorang penipu loh. Kok mau? Kalau saya tipu balik tuh Laban. Begitu dikasih Rahel kan dia bilang nanti kasih aku Rahel. Nanti aku kerja lagi 7 tahun ya kan. Kalau saya jadi Yakub, saya ambil Rahel, Lea saya tinggal, pergi saya menghilang. Gak usah kerja 7 tahun lagi, gila apa? Suruh kerja 7 tahun lagi, upahnya ditipu. Tapi dia lakukan loh, karena pertemuan ini. Yang mengubah dia, kalau saya pelajarin. Yang kedua, yang kasus tadi. Bapak Ibu tahu gak kasus kambing itu? Dia itu kan mau bagi kambing domba sama Laban, dia mau pulang. Dia mau bagi kambing, dia bertengkar sama Laban lah ya prinsipnya. Dia bagi tuh, jadi kan dia bilang nanti domba yang coreng-coreng motifnya buat dia. Gitu loh, sama Tuhan dikasih. Tuhan yang berbicara kepada dia lewat mimpi. Nanti kambing domba itu kawin anaknya akan coreng-coreng. Bintik-bintik supaya jadi milikmu, gak jadi miliknya Laban. Ya, dan atas interaksi yang kedua. Apa ini ya? Ini Tuhan, apa ini, kasih hasil lah ya. Dombanya itu ya, kasih hasil.
Apa yang terjadi? Yakub memutuskan pulang. Ini interaksi yang kedua. Kenapa pulang ini hebat? Lah ya dia kan dicari Esau. Dia mau dibunuh Esau loh, dia gak berani pulang. Oh sorry, ini lebih terang. Terima kasih. Tapi karena pertemuan yang ini, Tuhan suruh pulang kamu sekarang sama sanak saudaramu. Aku sudah kasih domba-dombamu yang coreng-coreng, yang corak. Pulang. Dia taat, karena ada interaksi. Yang ketiga, kita lihat, semua selalu ada interaksi ya. Perhatiin. Yang ketiga, Kejadian 32. Ini dia sudah dalam perjalanan pulang. Ini dia dalam perjalanan pulang. Oke. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Pendek aja. Kejadian 32 multimedia bisa dibantu. Ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu perhatiin, kali ini ada interaksi enggak? Halo, multimedia, di manakah dikau? Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Oke, saya baca. Bapak Ibu bisa baca sama-sama ya. Kejadian 32 ayat 1 sampai 2. Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Again, malaikat simbol Tuhan selalu ya. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Mahanaim itu artinya dua kemah. Udahlah gak usah bingung dua kemah itu apa. Gak ada penjelasan detailnya juga. Dua kemah itu maksudnya malaikatnya kali yang berkemah. Oke, lihat. Tuhan berkemah. Nanti kita lihat reaksinya akan jadi apa. Ada interaksi gak Bapak Ibu? Ada obrolan gak antara Yakub sama Tuhan kalau yang nomor 3 ini? Gak ada. Coba perhatiin. Dia cuma melihat dan ngasih nama tempat itu. Dia nggak ada interaksi apapun. Yang nomor 3 ini. Bapak Ibu bisa lihat nanti dampaknya. Mana ya? Coba kita lihat. Ini, kita lanjut aja ayat berikutnya. Pasal 32 ayat 3 ya. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir. Jadi dia udah berjalan pulang. Sebelum dia sampai ke tanah kakaknya, dia utus dulu utusannya gitu loh. Kamu datangin kokoku. Gitu loh. Jadi sebelum dia ketemu face to face, dia kirim pegawainya gitu lah ya. Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, bla 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 dan lain ya. Kemudian ayat 6 langsung. Kemudian pulanglah para utusan itu yang tadi disuruh nemuin kokonya. Kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau. Diiringi oleh 400 orang. Ini saya bingung sih. Jujur ini saya bingung, ini apa-apaan sih? Ini mau perang atau mau apa? Alkitab nggak menjelaskan loh ini, tapi nanti kita lihat perubahannya ya. 400 orang, jadi Esau itu mau mendatangi Yakub dengan 400 orang. Ini mau perang atau mau apa ya? Lalu, apa itu kata firman? Sangat takut. Ya, Yakub sangat takut. Mana tadi? Ya, dan sesak hati. So, lihat. Ketika tidak ada interaksi, ini hasilnya. Dia cuma lihat dan ngomong. Itu sama seperti kita cuma lihat gereja dan ngomong-ngomong kanan kiri gak jelas, gak ngomong ke Tuhan. Anda pulang gak bawa apa-apa. Yang terakhir tadi yang barusan kita baca sama-sama. Kejadian 32. Yang barusan kita baca. Bergulat dengan Allah. Ini udah jelas banget. Inilah level tertinggi interaksi pribadi dengan Tuhan. Apa hasilnya? Kita baca. Kejadian 33 ayat 1 sampai 4. Ini terjadi setelah dia bergulat. Sendirian. Tanpa anak, istri dan harta. Yuk. Kejadian 33 1 sampai 4. Yakub pun melayangkan pandangnya. Jadi ini udah mau mendekati Yakub. Mendekati Esau. Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkan, coba lihat. Ini tenang banget loh. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, istri yang pertama.
Dan sebagian kepada Rahel, istri yang kedua, serta kedua budak perempuan itu, Bilha dan Zilpa ya. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea dan anak-anak di belakang, dan Rahel sama Yusuf paling belakang. Lanjut, dan ia sendiri, Yakub loh, yang takutnya minta ampun sama Esau. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, ini laki-laki ilahi. Dan sujud sampai ke tanah 7 kali, tetapi langsung ya ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia di dekapnya, dipeluk leher, dicium. Nih, apa yang dia dapat? Luar biasa ya. Ada dan tidak ada interaksi sama Tuhan itu sangat menentukan bedanya. Kelihatan banget 4 kali dia ketemu Tuhan nih hasilnya. Pertama kali dia berubah menjadi pria yang bagus banget karakternya. Kedua, dia berani pulang ketemu Esau. Ketiga, karena nggak ngapa-ngapain jadi takut. Keempat, dia tenang. Oke, selalu tinggalkan hadirat Tuhan dengan sesuatu Bapak Ibu. Saya juga tidak pernah meninggalkan hadirat Tuhan tanpa bawa apa-apa sih. Ya, saya kasih beberapa tips Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa pakai ketika mau meninggalkan hadirat Tuhan dengan sesuatu. Saya akan mulai dengan yang paling gampang saja dulu. Hah? Waktu saya udah habis? Oke. Belum poin nomor 3 ya, oke. Saya akan tinggalkan beberapa tips buat Bapak Ibu ya kalau mau meninggalkan hadirat Tuhan dengan sesuatu. Yang paling gampang dah, paling gampang. Yang paling gampang Bapak Ibu kalau misalnya memuji menyembah. Ya, ada 1 atau 2 phrase atau kalimat yang benar-benar berbicara ke Bapak Ibu enggak? Ya, kalau belum dapat sesuatu seperti itu, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Enggak perlu seluruh lagu, 1 aja. Hal yang sama Bapak Ibu bisa terapkan ketika baca firman. Saya selalu seperti itu, kalau baca firman ada 1 bait atau 1 saja yang saya harus dapatkan sesuatu. Yang apa ya, yang mungkin muncul pertanyaan, mungkin akan dibahas dengan istri saya, mungkin saya akan cari di Google maksudnya apa. Selalu seperti itu. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan tanpa bawa sesuatu. Itu yang paling gampang. Sisanya nanti Bapak Ibu kayak Yakub nih ya, dari malam sampai pagi. Kalau tahan silakan. Kalau tahan silakan, saya sih belum tahan. Saya kalau datang hadirat Tuhan tidak akan terlalu lama, paling sebentar lah kalau 15-20 menit. Kalau sama keluarga justru bisa lebih lama. Tapi saya selalu pulang bawa sesuatu. Bahkan 1 ayat bisa saya kupas. Ya, terakhir. Kita baca langsung ke Kejadian 3:3. Jadi setelah kejadian ini tadi, Yakub ketemu sama Esau yang dipikir mau bunuh dia. Ternyata Esau menyambut baik, dipelukin, diciumin. Aduh, kayak saudara yang udah kangen banget. Kalau Bapak Ibu baca ya, terakhir kali waktu Esau ditinggal Yakub, geramnya minta ampun, mau ku bunuh orang itu. 20 tahun kemudian sini. Mungkin Esau luluh sendiri. Mungkin karena doa yang bergumul tadi, karena dikatakan dia menang melawan manusia. Bisa jadi manusia itu malaikat, bisa jadi manusia itu Esau sendiri. Bisa jadi manusia itu Yakub sendiri dan yang ketiga Esau. Karena hati manusia Tuhan yang punya. Mungkin gak dalam perjalanan Esau dengan 400 tadi, dia pikir tadinya mau nyerang. Esau niatnya mau nyerang. 400 orang loh Pak. Ada 2 kemungkinan sih. Dia mau nyerang atau kedua dia mau pamer. Biasa gitu kan, kalau Koko mau ketemu Titi mau ketemu Koko, lama gak ketemu, bawa harta benda mobilnya jemput di airport yang paling bagus ya kan. Manusia. Sama, mungkin. Tapi bisa jadi ada kemungkinan Esau mau bunuh loh. Makanya dia bawa orang sebanyak itu. Tapi di perjalanan itu karena ini, nomor 4, Esau hatinya diubah. Ya, langsung jadi happy ending. Terakhir, kita baca 3:3 ayat, langsung aja yuk. Ini yang terakhir singkat aja kok. 3:3 ayat 18. Kejadian 3:3 ayat 18. Dalam perjalanannya daripada, jadi ini sudah selesai semua lah ya. Dia udah ketemu sama Esau, Esaunya udah pulang, seserahannya udah diterima, udah damai lah sama Esau. Ya udah Esau pulang duluan, Yakub masih tinggal di situ. Ya, oke. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Tuh dia udah kembali ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tempat asalnya dia, belum ketemu papanya sih. Nanti di belakang ketemu papanya, ketemu Ishak. Habis itu meninggal papanya. Ya, kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah. Dia mau membangun kemah di situ, membangun tempat kehidupan. Dia mau menetap di situ. Ya, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita.
Ini loh yang menarik Bapak Ibu, nomor 20, ayat 20, hai para laki-laki. Ia mendirikan mezbah di situ. Dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Allahku, ialah Allah yang nemenin aku ini. Semua ini dia bilang. Bapak Ibu masih ingat gak tadi di yang pertama? Waktu dia bernasar, aku akan, kalau kamu menolongku, menyertaiku semua, aku akan menyebut kamu jadi Allahku kan? Dia sebutkan di akhir. Selesai dia dengan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, dia membangun mezbah. Laki-laki, kalau sudah bisa ketemu Tuhan sendirian, berlama-lama dengan Tuhan. Kalau sudah bisa pulang membawa sesuatu, bawa itu buat keluargamu. Ya, laki-laki dia bangun mezbah. Kalau mezbah itu di budaya Israel, kalau mezbah itu dibangun, itu artinya semua orang di sekitar itu akan menyembah itu. Paham Bapak Ibu? Waktu bangsa Israel ditinggal Musa naik ke bukit, ke gunung ketemu Tuhan, bangsa itu membangun lembu mas. Lembu itu dipakai untuk semua orang menyembah itu. Itu biasa. Jadi selalu ada tugu mezbah yang dibangun untuk semua orang. Bukan untuk satu orang, bukan. So ketika dia bangun mezbah, Yakub itu pingin Lea, Rahel, 11 anaknya, semua asistennya mungkin menyembah Tuhan. Tugas terakhir kita, wahai para laki-laki. Kalau kita udah ketemu Tuhan dalam kesendirian, kita udah pulang dari meninggalkan hadirat Tuhan dengan sesuatu, bawa ya buat keluargamu ya. Yakub itu mendirikan mezbah itu untuk itu, dia merancang bangun sistem ibadah di dalam keluarganya itu harus pria yang membangun. Bukan pria ngikut. Harus laki-laki, kurikulum rohani di dalam keluarga harus ditulis oleh laki-laki. Ya, kecuali dia belum lahir baru, tadi saya udah bilang, ya udah perempuannya dulu. Tapi nanti begitu lahir baru, yang laki catch up. Gimana kalau laki-laki itu rohaninya ketinggalan kok dibanding perempuannya. Yang laki-laki catch up. Kejar ketertinggalanmu. Jangan suruh istrimu ngerem. Tungguin aku ya, kamu rohaninya gak usah bagus-bagus dulu biar aku sempat nyusul. What? Hai laki-laki. Kejar. Itu sama kalau Bapak Ibu punya anak 2. Yang satu jago berenang, yang satu belum bisa renang. Kita sebagai orang tua, udahlah tanya ke diri Anda sendiri semua. Kita mau nyuruh anak yang gak bisa berenang ini kita kasih motivasi, ayo kamu pasti bisa seperti kakakmu. Atau, kamu adikmu kasihan lah, kamu jangan bagus-bagus lah renang ya, jelek-jelekin dulu. Yang mana? Yang tadi lah. Kurikulum rohani harus ditulis para laki-laki. Semua kurikulum keluarga saya yang tulis. Semua harus ngikut, kalau enggak keluar dari rumah ini. Wah enggak, bercanda. Semua harus ngikut. Kami punya kebiasaan saat teduh setiap hari Senin, itu saya yang nulis, saya yang menentukan. Kami punya saat teduh setiap pagi sekarang jam 6 pagi setiap hari Sabtu, itu saya yang menentukan. Saya yang berkeluar suara dulu baru kemudian ngajak keluarga untuk ngobrol. Oke gimana? Selalu saya dulu. Bahkan di dalamnya siapa yang sharing, apa urutannya saya yang menentukan. Ya, anak-anak saya sharing di saat teduh keluarga kami. Sharingnya kalau itu terus, saya yang mengkritik. Serius. Masa kamu sharing iman pengharapan kasih? Ya memang kamu sekolah di situ sih. Gak boleh sebut nama merek kan. Come on. Saya kasih input kapan hari Cece, anak saya yang besar, dia cerita tentang, apa ya kemarin? Itu loh yang kita dari ilalang ditancapkan ke pohon zaitun. Dia nggak jelasin konteksnya apa waktu dia sharing. Saya kasih input, kalau sharing ceritain konteks firmannya apa. Ya, para laki-laki kita harus menguasai konteks firman. Jangan comot firman untuk materi sharingmu di CG. Ya, kalau mau kutip firman, kutip konteks-konteksnya. Saya selalu sharing full konteks. Saya mau sharing tentang kasih. Saya cari kasih. Oh ada ini di Amsal saya ambil, ini saya ambil. Itu konteksmu, kamu cari pembenarannya di firman. Ya gak apa-apa sih, tapi coba biasain. Konteksnya dari firman. Saya kalau bahas firman kan selalu gitu, full. Saya gak akan comot sini, comot sana untuk membangun konteks saya. Konteksnya konteks firman, Yakub dari awal sampai akhir. Saya ajarin keluarga saya selalu seperti itu. Dan luar biasa loh,
Luar biasa loh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ngajarin anak-anak mendekat ke Tuhan ya, saya tuh sama istri kayak ngerasa usahanya cuma 30% loh. 70%-nya Tuhan yang kerjain loh. Ya thank you sih buat kakak-kakak AOG ya. Saya tuh kagum banget loh. Saya nggak merasa ngajarin bagian itu ke anak-anak kami. Ya tapi mungkin dia dapatnya dari AOG, saya nggak tahu. Tapi kami kayak berusaha 30%, 70%-nya Tuhan kok yang usahain sendiri. Ya, kurikulumnya harus laki-laki yang tulis, bukan istri. Laki-laki yang menentukan jadwal doa, kebiasaan doa mau gimana, semua laki-laki yang tulis. Mesbah itu laki-laki yang bawa, kita adalah imamnya. Tidak akan pernah bisa digantikan. Imam tahu ya, fungsi laki-laki imam, raja dan nabi kan. Imam itu yang membawa keluargamu mendekat ke Tuhan. Itu harus laki-laki. Bukan tanpa alasan kan Tuhan kita dipanggil Bapa. Bapa itu simbol laki-laki. Bukan tanpa alasan kan Tuhan turun jadi Yesus jenis kelamin laki-laki. So harus laki-laki. Jangan bersembunyi di balik wanitamu. Oke, terakhir. Kita buka Mazmur 128. Ini cantik sekali buat para laki-laki. Mazmur 128 ayat 3 sebelum saya rangkum khotbah saya. Kita buka dulu ini ya. Bisa dibantu multimedia? Oke. Coba ikutin saya sama-sama ya. Nanti yang ayat 4 saya mau baca, kita baca sama-sama ya. Mazmur 128 ayat 3, istrimu, mu-nya tentu laki-laki dong, akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Stop di sini dulu. Bapak Ibu tahu hanya ada 3 tanaman yang sering digunakan di dalam firman. Gandum, anggur, zaitun. Anggur, semua udah tahu lah ya, anggur itu luar biasanya ya. Dia itu minuman kehormatan, dia bisa menyembuhkan banyak penyakit. Macam-macam anggur itu, antioksidannya tinggi. Ya bahkan darah Yesus dilambangkan anggur. Mau nggak istrimu seperti itu? Maulah. Anak-anak tadi apa katanya? Seperti tunas pohon zaitun. Bapak Ibu tahu zaitun itu kan minyak, sawit-sawit. Di Israel namanya zaitun, minyak zaitun, olive oil. Mirip sawit. Zaitun atau sawit itu umurnya bisa ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun hidupnya. Dan kalau sudah menghasilkan, zaitun itu buahnya jadi minyak, semuanya sisanya bisa jadi sesuatu, macam-macam. So anakmu akan panjang umur dan hidupnya akan bermanfaat di segala bidang macam-macam. Mau nggak? Nggak ada yang mau. Maulah. Coba kita baca ayat 4-nya apa. Sama-sama dengan saya baca ayat 4 ya. Halo multimedia ayat 4. Siap semuanya ya? 1, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang 3 tadi berkatnya, yang 4 itu untuk laki-laki. 3, 4 ayat ini jelas banget. So untuk merangkum sharing saya hari ini, saya undang PAW untuk naik ke atas panggung. Nomor 1, selalu luangkan waktu sendirian untuk berinteraksi dengan Tuhan. Selalu sendiri. Saya nggak bilang semua doa Anda harus sendiri ya, tapi Anda harus punya waktu sendiri dengan Tuhan. Yang kedua, selalu tinggalkan hadirat Tuhan dengan sesuatu. Jangan pernah mau tinggalkan hadirat Tuhan tanpa sesuatu. Kalau Anda meninggalkan hadirat Tuhan sebagai orang yang tetap sama, masuk lagi. Masuk lagi. Ketiga, pimpin dombamu ya, pimpin keluargamu ke hadirat Allah. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini.